Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa pesantren Nabawi TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membaca kitab Safinatun Najah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini membawa manfaat dan senantiasa kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyidni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Meneruskan pengajian kita, pembacaan Safinatun Najah di dalam Fiqih Madhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair pada kitab Safinatun Najah. Setelah pada kesempatan yang lalu pengarang kitab, sahibul kitab, Syekh Salim menjelaskan kepada kita tentang fardu wudu. Kemudian di dalam fardu wudu tersebut yang pertama telah dijelaskan oleh sahibul kitab adalah niat. Nah, sekarang akan dijelaskan oleh sahibul kitab tentang definisi niat tersebut dan tempat-tempat niat tersebut. Di manakah kita harus berniat tatkala kita berwudu? Adapun di dalam salat nanti akan dibahas ya, di dalam bab salat atau rukun-rukun salat akan dibahas. Di sini dalam pelajaran kita pada kesempatan malam ini sahibul kitab akan menjelaskan tentang niat. Dikatakan faslun an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffadhu biha sunnah wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu an la yuqaddima udwun ala udwin. Fasal menjelaskan an-niyah, niat. Apa itu niat? Niat adalah qasdu syai', bertujuan dengan sesuatu. Tatkala kita sudah bertujuan dengan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan kerjaannya. Tidaklah dikatakan niat kalau dia bertujuan dengan sesuatu tapi tidak berbarengan dengan pekerjaannya. Tidak berbarengan dengan pekerjaannya. Itu namanya di dalam bahasa Arab namanya azam. Berkeinginan atau bertekad ingin melaksanakan. Mungkin di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita anggap itu adalah niat. Saya ingin melaksanakan perbuatan anu misalkan. Itu kita mungkin di antara kita menafsirkan itu adalah niat, tapi di dalam pembahasan tentang wudu di sini tidaklah dikatakan itu niat, itu cuman ada keinginan, bertekad. Adapun yang dimaksudkan niat di sini qasdu syai', bertujuan dengan sesuatu, muqtarinan bi fi'lih, berbarengan dengan pekerjaannya. Berbarengan dengan pekerjaannya. Nah, kemudian tempatnya niat. Nanti akan dijelaskan di mana itu tempatnya, waktunya niat, kapan, nanti akan dijelaskan oleh sahibul kitab. Adapun wa mahalluha, dan tempatnya niat adalah al-qalbu, di dalam hati. Tempatnya niat di dalam hati. Mahalluha qalb. Kemudian yang kita lafazkan di dalam berwudu, nawaitu taharata lis-shalah atau nawaitu fardul wudu, atau niat-niat yang lainnya dengan kita melafazkan di lisan kita sampai terdengar telinga kita, itu lafaznya adalah sunnah. Melafazkan niat hukumnya sunnah. Artinya, apabila seseorang berwudu, kawannya di sebelah kanan atau di sebelah kiri tidak mendengar daripada lafaz wudu tersebut,
Tidaklah kita menilai daripada, atau janganlah kita menilai bahwa orang tersebut berwudu tanpa dengan niat. Kenapa? Karena niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya itu di dalam hati. Wa talaffadzu biha sunnah, dan kita melafazkan hukumnya sunnah. Melafazkan wudu hukumnya sunnah. Dengan kita melafazkan nawaitu fardul wudu atau nawaitu taharatal shalah, nawaitu raf'il hadasil asghar. Saya niat mengangkat hadas asghar, hadas kecil untuk berwudu karena Allah Subhanahu wa taala, itu kita lafazkan hukumnya sunnah. Jadi kalau misalkan ada seseorang melafazkan wudu dengan bahasa Indonesia, boleh atau tidak? Diperbolehkan. Hanya saja di sini yang diwajibkan tempatnya di dalam hati. Tatkala dia berwudu niat, dia harus hatinya dia hadir bahwa dia melaksanakan daripada wudu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya niat. Mengangkat daripada hadas kecil, dia menghadirkan di dalam hatinya bahwa dia lagi mengangkat daripada hadas kecil. Dia lagi mengangkat daripada hadas kecil. Maka itu adalah hakikatnya niat. Tempatnya niat di dalam hati. Dan seseorang tidak sah wudunya apabila kita mendengar, bahkan semua tempat wudu, banyak orang di dalam tempat wudu tersebut kerumunan orang banyak. Kemudian mereka semuanya mendengar lafaz yang dilafazkan, yang diucapkan oleh si pewudu tersebut yang sedang berwudu. Semua mendengarnya. Apakah bisa dikatakan sah wudunya? Dilihat daripada hatinya dia. Apakah waktu dilafazkan hatinya dia hadir di dalam wudunya tersebut? Kalau hadir hatinya, maka sah wudunya. Tapi kalau tidak hadir, maka tidak sah daripada wudu tersebut. Kemudian waktuha, dan waktunya kapan? Waktu kita berwudu, ya, kita niat di dalam wudunya itu, banyak orang baru dia mencuci telapak tangan dia udah niat. Ya, nawaitu raf'il hadasil asghar, atau nawaitu fardul wudu, ya, atau nawaitu daripada raf'il hadasil akbar, kalau misalkan dia mengangkat hadas besar waktu mandi janabah misalkan. Nah, ini waktu di dalam niat berwudu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, tatkala membasuh awal bagian daripada wajah. Awal bagian daripada wajah itu niat adanya di situ. Kebanyakan di antara kita, dia waktu cuci tangan dia sudah niat berwudu. Ini salah. Haruslah diulangi kembali wudunya tatkala dia membasuh daripada wajahnya. Pemirsa Pesantren TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Pesantren TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pesantren TV Nabawi, pembahasan tentang kitab fikih, kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer. Mengikuti atau melanjutkan daripada pelajaran kita tentang niat. Telah diketahui bersama bahwa niat itu adalah bertujuan dengan sesuatu yang berbarengan dengan kerjaannya. Tempatnya di dalam hati. Jadi tempatnya niat itu di dalam hati. Adapun kita melafazkannya adalah hukumnya sunnah. Dan waktunya niat adalah tatkala kita membasuh awal bagian dari wajah. Itu yang tadi kita berhenti di situ. Awal kita membasuh daripada wajah, kita harus menghadirkan niat tersebut. Harus niat tersebut berada pada basuhan wajah kita. Kita membasuh wajah kita. Ya, kita niat nawaitu taharatal shalah, atau boleh juga kita niat nawaitu raf'il hadasil asghar, ya, lis shalah. Saya niat mengangkat hadas kecil untuk melaksanakan salat. Harus kita hadirkan tatkala awal kita meletakkan daripada tangan kita dan membasuh air jatuh pada batasan daripada wajah kita, harus menghadirkan niat di situ. Artinya kalau seseorang niat dimulai dari mencuci telapak tangan, nawaitu fardul wudu atau nawaitu raf'il hadasil asghar, ya, lillahi ta'ala, kemudian dikumur-kumur,
Setelah itu dia membasuh daripada wajahnya, diterusin dengan tangannya, dengan palanya, setelah itu kemudian kakinya, dan dia membaca doa. Maka apabila dia tidak menghadirkan wudu, niat wudu tatkala membasuh wajah, maka tidak sah wudunya. Inilah pentingnya kita mempelajari daripada ilmu agama. Di dalam wudu kita, apabila wudu kita tidak benar, maka kita tidak akan bisa sah masuk ke dalam sholat. Karena miftahus sholat at-tahur. Karena kuncinya daripada sholat itu adalah at-tahur, yaitu kesucian kita. Dan tidak dikatakan dia suci kalau dia bersucinya tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang diajarkan kepada kita melalui syariatnya Rasulullah SAW yang disampaikan kepada ulama-ulama terdahulu. Kemudian itu tentang niat. Itulah niat yang diwajibkan untuk kita hadirkan. Itu di dalam berwudu. Nanti akan dibahas oleh sahabul kitab, oleh pengarang kitab ini, bagaimana tatkala kita melaksanakan sholat, di mana niat tersebut. Apakah waktu kita sebelum takbiratul ihram kita niat, apakah waktu kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ataukah waktu kita melaksanakan pertengahan sholat kita, niat itu di mana? Itu akan dijelaskan pada babnya atau fasalnya tersendiri. Di sini tentang masalah berwudu, niatnya itu tempatnya waktu kita membasuh daripada wajah kita. Kemudian yang terakhir dalam fasal ini tertib. Tadi dikatakan yang pertama dan yang terakhir di dalam fardu wudu. Yang pertama adalah niat. Kemudian kedua membasuh wajah. Ketiga tangan. Kemudian keempat pala. Kelima membasuh daripada kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib. 4 daripada anggota wudu yang wajib untuk kita basuh telah dijelaskan sebagaimana surat di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang telah kita dengar bersama tadi. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayah. Apabila kalian bangun melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Kemudian basuhlah tangan kalian, dan usaplah pala kalian, dan basuh kaki kalian. Ini 4 daripada anggota wudu dia disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun yang 2 niat sama yang keenam adalah tertib. Ini ambil dari hadis Rasulullah SAW yang bersabda, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Allah Subhanahu wa taala memulai di dalam Al-Qur'an. Tatkala menyebutkan idza qumtum ila shalah, apabila kalian bangun ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, wajah kalian. Kemudian tangan kalian. Kemudian usap pala kalian, kemudian kaki kalian. Ini tertib seperti ini yang mana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga di dalam ayat-ayat lain. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang yang sa'i dari Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwa min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai dari Safa kemudian Marwah. Allah Subhanahu wa taala memulai dari Safa kemudian Marwah. Tidak sah seseorang yang sa'i dimulai dari Marwah kemudian Safa. Begitu juga tidak sah seseorang yang melaksanakan wudu tapi wudunya tidak tertib. Wudunya tidak tertib. Apa itu makna tertib? Dikatakan at-tartibu wat-tartibu an la yuqaddama udwun ala udwin. Tertib itu adalah tidak mendahului suatu anggota wudu dengan anggota yang lainnya. Contohnya misalkan kita berwudu, kita membasuh daripada anggota wudu. Yang pertama anggota wudu harus kita mulai wajah terlebih dahulu baru tangan. Apabila ada seseorang berwudu, dimulai dari pala, dibasuh pala dulu. Atau dibasuh kaki dulu, seperti yang sebelum pelajaran yang lalu Al-Faqih jelaskan, seseorang lihat kakinya kotor. Yang paling kotor adalah kaki, maka dimulai kakinya dia. Setelah kaki kemudian diusap palanya dia, kemudian dibasuh tangannya dia, kemudian dia membasuh daripada wajahnya. Maka wudunya tidak sah karena tidak tertib. Kalau kita lihat secara akal kita, padahal semuanya terbasuh.
Tapi syariat tidak menginginkan seperti itu. Kita ikutilah tuntunan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga para ulama-ulama yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Kita ikuti ya ibadah kita seperti apa yang diajarkan oleh mereka. Begitulah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebutkan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku, menyaksikan aku melaksanakan salat. Dan kita tidak bisa melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita tidak mengikuti daripada zamannya Rasulullah, akan tetapi kita bisa melihat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis tersebut dimaknakan dengan hadis-hadis yang lain di dalam salat, begitu juga di dalam berwudu, kita dalam keseharian kita melaksanakan daripada wudu tatkala kita melaksanakan salat. Jadi seseorang wudu tanpa dengan tertib maka tidak sah daripada wudu tersebut. Kemudian sahibul kitab ya tidak menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu sangat banyak sekali. Bahkan sebagian ulama tatkala dia melaksanakan wudu dengan sempurna wudunya menghabiskan waktu 1 jam. Karena dia melaksanakan daripada sunnah-sunnah yang sangat sempurna. Nah, di sini insyaallah setelah jeda berikut ini Al-Faqir akan membahas sedikit apa yang ada di dalam syarah ini kitab tentang sunnah-sunnah ya yang berkaitan dengan wudu. Ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita teruskan pengajian kita di dalam kitab Safinatun Najah, kitab fikih yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Setelah dijelaskan oleh sahibul kitab tentang fardu wudu, kemudian di dalam kitab Safinatun Najah tidak dijelaskan tentang makruh-makruhnya wudu atau sunnah-sunnahnya wudu. Di dalam syarah ini kitab ya dijelaskan tentang sunnah-sunnah wudu dan makruh-makruhnya wudu. Singkat dan padat, Al-Faqir dalam kesempatan ini akan membacakan di dalam syarah kitab Nailur Raja, syarah Safinatun Najah tentang sunnah-sunnah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu wa amma sunnanul wudu katsiratun. Adapun sunnah-sunnah wudu sangatlah banyak. Di antaranya, ini di antaranya. Jadi sunnah-sunnah wudu sangat banyak. Di antaranya yang pertama as-siwaku. Bersiwak. Ya, bersiwak. Sebelum kita berwudu ya kita bersiwak. Kita bersiwak sebelum kita berwudu ya. Kita niat ya, nawaitu sunnatas siwak lil wudu. Saya niat sunnah bersiwak untuk melaksanakan berwudu dalam hati. Apalagi kita dalam kamar mandi. Tidak dibaguskan atau sesuatu perbuatan yang dibenci kalau kita berucap atau berkata-kata, apalagi ngobrol, apalagi nelpon dalam kamar mandi, ini tidak dianjurkan. Sangat perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di kamar mandi kita berbicara. Bahkan disunnahkan apabila kita masuk ke dalam kamar mandi, di dalam kamar mandi ada yang memanggil kita, disunnahkan jangan kita sahuti panggilan tersebut, cukup dengan kita dehem. Apabila dalam kamar mandi, karena tidak dianjurkan kita berbicara di dalam kamar mandi, bahkan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah wudu adalah siwak. Kita menggunakan siwak dengan kita niat terlintas dalam hati kita bahwa kita menggunakan siwak ini untuk sunnah melaksanakan daripada wudu. Kemudian setelah itu ghusl kaffain ilal ku'ain. Dia membasuh daripada telapak tangan. Di dalam fardu wudu yang sudah kita bahas, yang sudah kita baca, bahwa tidak ada di situ mencuci telapak tangan. Sedangkan kita dari kecil kita berwudu ya, bahkan sebelum kita membaca daripada kitab ini beranggapan bahwa itu adalah wajib, bahwa itu adalah keharusan. Bahkan kita merasa aneh kalau memang ada seseorang berwudu tanpa dia membasuh telapak tangannya. Oh, ini wudu apa ini? Tatkala kita mempelajari, oh ini adalah sunnah. Bukan berarti dalam pelajaran kita ini kita mengetahui ini adalah sunnah, kita remehkan. Bukan berarti seperti itu. Tidaklah
ya manfaat ilmu kita apabila kita mengetahui satu sunnah, akan tapi kita remehkan sunnah tersebut. Oh, ini adalah sunnah, ternyata bukan wajib, udah kita tinggalkan. Tidaklah demikian. Ya, tujuan kita agar kita lebih mantap atau lebih mengikuti daripada tuntunan apa yang diajarkan dalam wudhu kita dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Membasuh daripada telapak tangan sampai iqain, sampai pergelangan daripada tangan kita membasuhnya. Kemudian setelah itu madmadah, kita berkumur-kumur. Berkumur-kumur di sini disunnahkan baik orang yang dalam keadaan berpuasa atau tidak, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pelajaran yang lalu tentang ya rukun Islam, yaitu berpuasa, telah disinggung di dalam pembahasan itu. Madmadah disunnahkan, baik dia berpuasa atau tidak berpuasa, disunnahkan dia untuk madmadah. Hanya saja apabila seseorang dalam keadaan berpuasa, ya tidak dianjurkan untuk lebih di dalam madmadahnya, untuk sampaikan air kepada tenggorokan, itu makruh hukumnya. Wal istinsyak memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian wal jam'u bainahuma, dan menggabungkan, disunnahkan. Di antara sunnah ini sunnah yang hampir punah. Banyak orang-orang tidak mengamalkan. Apa jama' baina madmadah wal istinsyak? Dia mengambil satu cidukan air, kemudian dia berkumur dengan air tersebut dan dibuang airnya, kemudian sisa daripada air tersebut jangan dibuang, dia untuk membasuh hidungnya. Dihisap hidungnya, kemudian dikeluarkan lagi. Itu cara yang paling afdal. Ini cara hampir kebanyakan manusia tidak mengetahui atau tidak mengamalkannya. Oleh karena itu kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita mengambil air cidukan, kita kumur, kemudian jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama habis ini air. Ya, sebelum ini air habis, kita masukin ke dalam hidung, kemudian kita membuangnya lagi dan kita ambil sampai 3 kali. Itu cara yang paling afdal. Kemudian taslis 3 kali. Rasulullah SAW tatkala berwudu 3 kali, dia mengatakan hadza wudu'i man nagasa aw zada faqad asa au kama qala Rasulullah SAW. Ini adalah wuduku. Siapa orang yang kurang atau lebih daripada 3 kali, maka dia telah bersalah di dalam menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-6, mashu jami'ir ra's, mengusap semua kepalanya dia, seperti yang tadi Al-Faqih praktekkan cara mengusapnya. Kemudian umasul udhunain wasimakain, dan mengusap daripada telinga. Ya, tadi tidak dijelaskan telinga ini adalah sunnah. Adapun batasan wajah dari telinga sampai telinga tidak masuk, disunnahkan untuk kita basuh. Bahkan telinga di sini sunnah yang paling banyak untuk kita basuh di dalam wudhu kita. Tatkala kita membasuh wajah kita, disunnahkan untuk kita ikutkan telinga. Tatkala kita membasuh daripada palak kita, disunnahkan untuk kita basuh telinga bersamaan dengan palak kita. Kemudian sunnah tersendiri, kita membasuh setelah palak kita ikuti dengan apa? Dengan telinga juga, kita ambil air tersendiri dan kita membasuh telinga tersebut. Ini sunnah tersendiri. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang berikutnya takhlilul asabi'il yadain war rijlain, menyela-nyela jari jemari tangan, begitu juga jari jemari kaki. Jari jemari tangan cukup dengan seperti ini, ya, kita sela-selanya. Kalau jari jemari kaki dengan telingking kaki kita, kelingking jari kelingking tangan kiri kita sela-sela pada kaki, ya, bagian kanan kita, dimulai dari kelingking kaki kanan, kemudian manis terus sampai jempolnya, kemudian pada kaki kiri dimulai dari jempol sampai kelingking yang kiri. Itu diantara ya sunnah-sunnah berwudu. Kemudian wal mualah, continue di dalam wudu, jangan terputus kita. Tatkala kita wudu kita terputus, ada yang memanggil kita dianjurkan untuk apa? Untuk mengulangi lagi, bermualah. Wa tayamun, dan bertayamun. Kanan terlebih dahulu, baru kiri. Dan banyak lagi sunnah-sunnah yang lain, dan diantaranya kita dianjurkan untuk tidak kita usap bagian daripada wajah kita atau bagian wudhu kita, anggota wudhu kita. Tatkala kita berwudhu, janganlah kita mengusapnya. Ya, insyaallah pada kesempatan yang lain ya kita akan sambung kembali pelajaran kita. Demikianlah pelajaran yang dapat Al-Faqih sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat dan pemahaman ilmu agama yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.